Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Berarti kalau bulan lalu saya tidak hadir, sudah 2 bulan kita nggak berhadir dalam majelis ini, Bu ya. Udah 2 bulan kita baru Allah pertemukan kembali. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kajian kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tentang tarhib Ramadan, persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya menjelang datang bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Sebelum saya sampaikan tentang Ramadan, hari ini kita berada di nisfu Sya'ban. Maka masih ada sekitar 15 hari lagi menjelang datang bulan Ramadan. Masih banyak keraguan sekilas aja seputar bahwa seputar nisfu Sya'ban hingga datang bulan Ramadan. Bahwa apakah masih bisa puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban? Ada ulama memboleh, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi kalau dilihat dari jadwal haram puasa, maka setelah nisfu Sya'ban tidak haram puasa. Jadi ibu masih bisa puasa Senin dan Kamis setelah nisfu Sya'ban. Termasuk qada puasa. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang tidak membolehkan alasannya cuman hati-hati aja, takutnya udah masuk Ramadan. Tapi kan Ramadan masih lama. Jadi masih bisa qada puasa karena untuk setelah nisfu Sya'ban bukan jadwal haram puasa. Jadwal haram puasa itu cuman 30 Sya'ban. H-1 Ramadan itu tidak boleh. Selebihnya boleh. Jadi kalau kita perhatikan kapan saja diharamkan berpuasa. 1. Haram puasa Idul Fitri. 2. Haram berpuasa Idul Adha. 3. Haram berpuasa di hari tasyrik. 11, 12, 13 setiap bulannya. Yang keempat, haram berpuasa sunnah Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Jadi kalau mau puasa Jumat, puasa juga Sabtu. Kalau mau puasa Sabtu, puasa juga Minggu. Ya, atau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Kecuali puasa wajib boleh Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Kalau sama, dianjurkan untuk menggandengkannya. Oke. Kemudian yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, haram berpuasa sepanjang tahun. Dan kemudian haram berpuasa di hari Syak. Hari Syak itu adalah 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Nah, dari nisfu Sya'ban sampai 29 Sya'ban itu tidak termasuk ke dalam jadwal haram puasa. Makanya tidak ada masalah mengganti puasa. Walaupun sebagian ulama melarang itu hanya karena mereka takutnya udah masuk Ramadan, tapi kan masih lama.
Ya kan? Maka takut-takutnya Ramadan itu bisa dijadikan dalil bahwa boleh tidak usah lagi berpuasa di hari Syak. Hari Syak itu 30 Sya'ban. Gitu ya. Jadi masih bisa puasa sunnah dan qadha. Ya, walaupun memang kalau ada yang menyampaikan tak boleh, ya itu pilihan mereka. Ya, karena untuk kehati-hatian, maybe yes, maybe no. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah ini ya, inilah yang dimaksud dengan nisfu Sya'ban hari ini. Yang kedua, sebelum kita masuk Ramadan, tetap amalkan doa Sya'ban ya. Tetap amalkan doa doa Sya'ban. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Perbanyak zikir itu selama bulan Sya'ban. Hari ini masih bisa ya sampai nanti 30 Sya'ban. Dan atau terus-teruskan juga enggak ada masalah. Coba semua 1, 2, 3. Allahumma belum hafal. Coba Allahumma Allahumma lagi Allahumma innaka afuwun innaka afuwun lagi innaka afuwun lagi innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa lagi tuhibbul afwa lagi tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni lagi fa'fu anni lagi. fa'fu anni. Itu diamalkan. Masih ada 15 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini diamalkan. Dan ingat, masih ada 15-14 hari lagi di mana di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan memohon ampun kepada Allah dan melakukan banyak doa. Karena di bulan Sya'ban insya Allah doa-doa kita mustajab. Yuk kita masuk tarhib Ramadan. Bu, kenapa Ramadan itu mesti dipersiapkan? Karena Ramadan itu datangnya cuma sesekali dan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Bahkan ada orang hamil 1 Ramadan lewat dia, tidak ada lagi dia di dunia ini. Maka kita selalu berdoa bagaimana kita ketemu dengan Ramadan. Emangnya ada apa dalam bulan Ramadan? Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah waktu di mana amal kecil dibesarkan pahalanya, dosa besar dikecilkan siksanya. Amal kecil dibesarkan pahalanya, dosa besar dimaafkan di hadapannya. Nah pertanyaannya kenapa kok kita ini selalu pengen amal berlipat? Amal yang pahalanya besar. Sedekah tuh bisa kapan aja kok. Tapi kenapa kita pengen sedekah subuh? Karena amalnya berlipat, dilipat gandakan. Semua sedekahku dapat pahala kok. Tapi kenapa ada orang yang memilih sedekah di hari Jumat? Karena di hari Jumat berlipat. Semua tidur itu sama kok. Tapi kenapa ada orang yang suka ngambil wudhu sebelum tidur biar mati syahid? Semua kita itu kalau mau sedekah kapan aja bisa. Tapi kenapa orang memilih sedekah subuh, Jumat, dan di waktu-waktu yang mustajab? Semua tempat bisa berdoa kok. Tapi kenapa orang pilih doa-doa dan waktu mustajab? Kenapa itu semuanya? Dan kenapa juga orang milih doa-doa pahala-pahala berlipat? Apa gunanya tuh pahala-pahala berlipat? Nah ternyata kenapa kita menunggu momentum pahala berlipat? Seperti nisfu Sya'ban puasanya pahala berlipat. Puasa Rajab gitu ya. Kenapa mengharapkan pahala berlipat? Karena kenapa? Karena amal kita yang selama ini kita lakukan belum tentu juga diterima, Bu. Itu masalahnya, Bu. Ya kan? Kita kan banyak berbuat kebaikan nih. Itu belum tentu juga, Bu, diterima, Bu. Belum tentu juga, Bu. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Udah banyak berbuat baik, belum tentu juga diterima. Maka ada amal-amal kok yang tertolak. Saya jelaskan. Misalnya nih Bu, ada amal yang tertolak seperti niatnya benar, caranya salah. Niatnya benar ngasih makan anak yatim, tapi dari nyuri itu tertolak Bu. Tidak diterima amalnya doh. Niatnya benar bangun masjid, udah terbangun masjid itu, tapi dari hasil korupsi tidak diterima doh Bu. Niatnya benar, caranya salah. Niatnya benar membahagiakan orang tua.
tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Dengan cara apa? Misalnya dia dengan cara mencuri misalnya. Atau misalnya niatnya benar ingin nasihatin orang, tapi nyakitin. Caranya salah. Niatnya benar bangunin suaminya tahajud, bangunin suaminya sholat subuh, tapi dia nyakitin, amalnya tertolak. Yang ada berdosa. Jadi apapun yang kita ingin lakukan, pastikan niat benar, cara benar. Niat kita benar ngasih makan anak yatim, tapi dengan mencuri. Niat kita benar bersedekah, tapi dari hasil riba. Niat kita benar bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, itu amalnya rodun, tertolak. Atau sebaliknya, ada yang niatnya salah, caranya benar. Contoh, ada yang rajin puasa Senin Kamis. Senin Kamis puasa. Pas ditanya, ngapa kau puasa rajin betul? Katanya apa? Untuk diet. Caranya benar, Bu. Niat, Bu, caranya benar, Bu. Dia menahan puasa, ya. Dia menahan dahaga. Benar caranya, Bu. Tapi niatnya salah, Bu, untuk diet. Itu amalnya rodun, Bu, tertolak, Bu. Jadi nggak bisa sekedar niat. Oh, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ya udah, yang penting niat. Ditonjoknya anak orang. Kenapa ibu tonjok dia? Niat aku untuk biar dia berubah. Mana bisa? Ya, merubah orang, menasihati orang, ya, mengingatkan orang dengan menyakiti. Itu niat benar, cara salah, yang ada juga berdosa. Saya marahkan istri saya ustazah biar dia berubah. Niatnya benar biar dia berubah. Tapi marah-marah, caranya salah. Paham ya? Niat saya adalah biar suami saya sholat, saya bangunkan dia saja. Niatnya benar, tapi membangunkannya dengan kasar. Itu caranya salah. Bang, bangun bang, iya iya. Bangun bang, iya iya. Bang, bangun bang, iya iya. Bang, bangunlah bang, terserah abang lah bang, kepala abang lah. Ya kan? Niatnya, caranya salah, dengan menyakiti. Apapun alasannya, mesti niatnya benar. Tetap berdosa kalau menyakiti. Jadi amal kita itu tertolak karena salah satunya ada yang salah. Niat benar, cara benar, bisa jadi ada niatnya benar, caranya salah. Bisa jadi ada yang caranya benar, caranya salah, niatnya benar. Paham? Yang kedua, amal kita itu bisa tertolak karena ria. Apa itu ria? Ria itu asal katanya adalah ro'a yaro. Ya. Apa artinya? Memperlihatkan. Ria itu artinya adalah memperlihatkan. Apa maksudnya? Memperlihatkan kebaikan kita. Orang yang memperlihatkan kebaikannya dengan tujuan ingin dipuji, ya, maka itu termasuk amalnya akan tertolak, nggak dapat pahala. Contoh, atau misalnya dia menyebut-nyebut kebaikannya. Misalnya saya bantu Bu Devi gitu ya. Saya bantu, kapanpun Bu Devi butuh saya bantu. Suatu ketika saya butuh bantuan, ibu nggak bantu saya. Terus saya bilang apa? Saya ceritakan kepada orang komplek perumahan ini. Woi. Ibu tuh pas dia butuh saya bantu terus. Sekarang pas saya butuh, tak kemana nyo, tak tahu diuntung, kayak gitu ya. Sedetik itu juga hilang pahala saya seperti debu yang berterbangan. Maka jangan sekali-sekali menyebutkan kebaikan kita. Nah, untuk standar ria ini dia limited edition, dia unlimited. Mau kebaikan 20 tahun lalu disebut sekarang tetap hilang pahalanya. Misalnya ada ponakan tinggal di rumah kita. Ponakan itu kuliah dengan kita. Tinggal di rumah kita, makan di rumah kita. Kakak kita di Bukit Tinggi. Suatu ketika, ponakan kita ini udah tamat, udah sarjana dia. Bahkan udah tamat dia S2, udah jadi orang sukses dia. Suatu ketika anak kita butuh bantuan dia. Kita telepon dia, halo Bray, bantu ya, ini anakmu begini begitu. Maaf tante, saya tidak bisa bantu tante, payah tante. Apa kata kita? Kemarin kau 4 tahun tinggal di rumahku santai aja kunyo. Sekarang aku butuh bantuan, tak kemana kau. Sejak itu hilang pahalanya detik itu juga. Oke? Aman? Iya, makanya qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Nggak usah nolong orang, lebih baik daripada nolong tapi menyebut-nyebutnya. Nggak usah nolong, lebih baik daripada menolong tapi menyebut-nyebutnya. Misalnya ada pengemis yang datang, ya, atau kita jalan ya, saya sering jalan ya,
Saya kasih pengemis. Datang teman saya bilang, Nel, nggak usah dikasih lagi. Ngapa gitu? Pengemis tuh banyak yang kaya tuh nyok katanya. Saya bilang, kau ini, kata saya gitu ya. Sedekah enggak, gosip ya. Iya kan? Kalau mau kasih, kasih. Kalau enggak, diam aja. Mau dia berdusta atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kalau saya ngasih, ternyata dia berdusta, saya tetap dapat pahala yang sama. Kan di rumah kita sering ada orang-orang yang masuk ya. Bu, izin bu, gitu ya. Ini adalah, apa namanya kata dia? Ini adalah mohon bantuan bu. Ini dari pesantren Bukit Tinggi bu. Suaminya udah mau ngasih, datang istrinya. Jangan lagi dikasih bang, ngapun. Tayo tanda tuh bang. Kalau mau ngasih, ngasih. Kalau enggak, diam. Gitu aja. Paham maksudnya ini? Nah, jadi qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Udah kalau nggak mau bantu silahkan ngomong aja. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Udah, itu jauh lebih baik daripada bantu tapi menyebut-nyebutnya. Kalau bahasa Minangnya pilih pitih keluar pahalo nggak dapet. Nah, jadi amal kita itu tertolak karena itu. Karena ria, karena amalnya salah atau niatnya yang salah. Maka kita perlu tempat-tempat dan waktu di mana Allah akan melipat gandakan pahala kita. Jangan-jangan amal yang ini hilang pahalanya, pas kita dapat amal yang dilipat gandakan di antaranya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan kita tetap menang gitu loh. Karena kan kita hidup ini ada dua aja PR kita. Bagaimana kesalahan itu lebih ringan daripada kebaikan kita. Makanya ada orang bilang logika gini, Ustazah katanya kalau masih punya hutang nggak boleh sedekah. Nggak gitu juga konsepnya. Silahkan bersedekah kalau hutangnya belum jatuh tempo. Tapi yang penting kalau jatuh tempo nanti hutangnya dibayar. Kan gitu ceritanya. Suatu ketika kita sedekah, hutang nggak kita bayar. Sedekahnya tetap diterima. Cuman nggak bayar hutangnya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Wah percuma kau sholat tapi masih gosip. Sholatnya nggak percuma. Sholatnya tetap diterima. Gosipnya berdosa. Tinggal ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Percuma kau pakai jilbab panjang. Tapi kau gosip. Jilbab panjangnya dapat pahala. Gosipnya tetap berdosa. Nanti tinggal dihitung berat dosa dan pahalanya. Maka ini adalah yaumul mizan. Hari perhitungan. Makanya hidup kita ini. Bagaimana ceritanya. Supaya kebaikan kita itu lebih banyak. Dibanding keburukan kita. Makanya kita selalu mencari tempat-tempat mustajab doa. Maaf, tempat-tempat dilipat gandakan pahala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kelebihan pahala. Semoga kelebihan pahala itu bisa menutupi dosa-dosa kita. Di antaranya adalah Ramadan. Maka kita gas ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka hari ini kita sampaikan apa saja komposisi bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ramadan itu punya banyak sekali komposisi. Pertama, dalam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kejar Ramadan, kita kejar Lailatul Qadar sebagai momentum. Lailatul Qadar dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri pertama adalah Lailatul Qadar itu terletak pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam tidak turun hujan. Jadi kalau Lailatul Qadar malam 23 hujan berarti bukan Lailatul Qadar. Paham? Paham? Kemudian yang ketiga adalah air laut terasa hambar. Air laut terasa hambar. Tapi janganlah ibu pergi ke Padang nengok air laut ya. Ibadah aja di sini. Kemudian yang keempat adalah cuaca di hari itu sejuk. Sejuk. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar wayanzulunal malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi, wayastajibuna doaan nas, menjawab semua doa manusia dan melipat gandakan pahala. Maka di satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah di malam itu. Jadi cuaca itu sejuk karena cuaca dinetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Paham? Dan besok paginya matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena besok paginya malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Itu adalah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah ini adalah momentum.
Kita nggak ketemu lagi menjelang Lailatul Qadar nanti. Tapi ini adalah momentum, saya ingatkan dari hari ini, semoga ibu-ibu tidak lupa. Momentum ini digunakan untuk senantiasa beriktikaf. Iktikaflah ibu, habis taraweh 1 jam 2 jam, atau menjelang azan subuh, menjelang sahur ibu beriktikaf. Ngapain ibu beriktikaf? Iktikaf ibu adalah diantaranya ibu zikir, kemudian doa, kemudian baca Quran, kemudian ingat kekurangan diri dan sholat sunnah. Dan jangan lupa di malam Lailatul Qadar itu doa-doa akan diijabah. Ibu kalau ada rezeki pergilah umroh, maka di tempat umroh doa akan diijabah. Tapi kalau kita nggak ada rezeki buat umroh, kita kejar Lailatul Qadar. Kan sesimpel itu aja. Ya kan? Orang punya uang pergi umroh, dia tinggal bayar, dia datang ke tempat-tempat mustajab, dia datang ke Multazam, dia datang ke Hijr Ismail, dia datang ke Raudhah, dia datang ya ke bawah talang air Ka'bah, karena memang doa mustajab di Mekah itu. Memang di Madinah, Mekah, Madinah itu doa-doa mustajab. Maka hati-hati kalau menyakiti orang yang beriman. Mainannya Mekah, Madinah, ya kan? Mainannya sepertiga malam. Iya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau nggak ada rezeki kita untuk berangkat umroh, maka kita carilah tempat-tempat mustajab doa itu. Ya, diantaranya adalah pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, apakah seorang tertentu atau semua orang? Jawabannya adalah semua orang yang beribadah pada malam itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semua doanya diaminkan. Maka jangan hilangkan momentum Lailatul Qadar. Clear? Paham? Oke. Kemudian yang kedua, komposisi Ramadan yang kedua adalah pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Sekarang saya tanya, ibu tanggal berapa memperingati nuzul Quran? 17 Ramadan. Yuk saya kaitkan dengan dalil. Ada dalil yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Oke, tapi kan 30 hari Ramadan itu. Nah, lebih tepatnya kapan diturunkan Al-Quran? Ada dalil yang menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan tadi? 21, 23, 25, 27, 29. Terus ibu kok nuzul Qurannya malam 17? Pertanyaannya paham? Pertanyaannya paham? Iya, tunggu dulu, saya kesemutan ya. Ntar ya, jeda dulu ya, kesemutan deh. Pindah posisi. Oke, kan tadi ceritanya gini ya, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan kan. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Nah, di antara Ramadan itu ada kapan diturunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Nuzul Qurannya kok tanggal 17? Nggak tahu jawabannya. Habis Ramadan aja saya bantu jawab ya. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat tercatatnya jodoh, rezeki, maut. Jadi secara sekaligus Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Oke? Itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada yang tahu tepatnya kapan karena nggak ada yang ngelihat. Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pada malam 17 Ramadan. Paham? Nah, kenapa yang kita peringati adalah turunnya wahyu dari Allah, kemudian diambil oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah 17 Ramadan. Kenapa itu yang kita peringati? Karena lebih pasti. Nggak mungkin memperingati nuzul Quran pada malam Lailatul Qadar tiap malam jadinya. Berubahlah NU dengan Muhammadiyah ganjil genaplah 10 hari itu. Jadi itulah dia. Pada malam 17 Ramadan. Nah, pada malam 17 Ramadan itu Rasulullah bertahanus ke Gua Hira.
Dari rumah Rasulullah ke Jabal Nur 7 kilometer. Naik ke atas itu 2,5 jam. Saya sudah pernah pergi ke Gua Hira di mana Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama. Wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu ditanya oleh Allah, waktu disampaikan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, ma ana biqari. Aku harus baca apa? Apa maksudnya? Ini bukti bahwa bahasa Arab Al-Quran itu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena kalau bahasa Arab Al-Quran itu sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti Rasulullah tahu dia mau baca apa. Jadi Bu, bahasa Arab Quran tuh Bu, beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arabnya Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang hafal Quran. Pada faktanya enggak. Pada faktanya lomba tahfiz Quran jarang orang Arab yang menang Bu. Iya kan? Coba ya waktu Umar bin Khattab masuk Islam, ya apa kata Umar? Saya akan penggal kepala Muhammad. Lalu kemudian dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya. Itu surat apa? Itu bacaan apa? Umar bin Khattab nggak ngerti arti salat, arti bacaan Toha. Padahal dia orang Arab. Ini membuktikan bahasa Arabnya orang Arab bukan bahasanya Al-Quran. Dan kami sebagai ustazah tahu betul bahwa lebih gampang ngapal hadis dibanding ngafal Quran. Karena bahasa Quran itu bahasa majasi yang luar biasa. Dia bahasa wahyu, bukan bahasa manusia. Tapi kalau bahasa hadis masih ada campuran berbahasa manusia. Nah, bukti yang kedua, kenapa Al-Quran dikatakan adalah wahyu Allah? Coba ya, nggak masuk akal ibu-ibu. Allah pernah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menciptakan Quran dan kami yang menjaganya. Coba bayangkan, sekarang anak pesantren, tamat pesantren udah bisa ceramah. Ceramahnya nggak bawa Quran. Kenapa? Karena Quran tuh gampang dihafal oleh orang yang mau menghafalnya. Nggak ngerti isinya, nggak ngerti artinya, gampang dihafal. Kan nggak masuk akal, Bu. Sekarang coba agama lain, saya sebut nama agamanya, saya tak sebut nama agamanya. Coba lihat ada satu agama yang dia sering ustadznya itu, pokoknya ulamanya itulah, orang berilmu di agama itu, sering ceramah di TV, selalu bawa kitab. Yang ceramah tak bawa kitab tuh cuma orang Islam aja, Bu. Ustazah bisa ceramah macam nih, ya Mama Dede bisa ceramah seperti ini, ya saya bisa ceramah seperti ini tak bawa kitab. Anak pesantren pun bisa ceramah tak bawa kitab. Tapi agama lain coba, setiap dia masuk TV, dia selalu bawa kitab. Karena kitab lain tak bisa dihafal. Al-Quran bisa dihafal. Kenapa coba? Karena Al-Quran seluruh alam sama isinya. Kenapa kitab lain itu beda? Susah dihafal. Karena kitab lain berbeda-beda isinya. Saya punya satu kitab agama, ada 4 jenis. Satu saya beli di Gramet, satu saya beli di Jogja, satu saya beli di Bukit Tinggi, satu saya beli di Pekanbaru. Agama yang sama, kitab yang sama, isi beda. Nah, makanya ibu-ibu yang ini yang ingin saya sampaikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dahsyatnya itu Al-Quran turun 23 tahun lamanya, Bu. 10 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dan wahyu itu turun, Bu, macam-macam gayanya, Bu. Dan itu Rasulullah kesulitan, Bu. Ada wahyu turun seakan-akan Jibril ngomong dari balik bukit. Ada yang wahyu itu turun seakan-akan ada gerincingan lonceng pekak ke telinga Rasulullah. Ada yang wahyu itu turun seakan-akan Rasulullah SAW ketakutan. Jadi 23 tahun Rasulullah tuh menerima wahyu bukan senang-senang kayak ibu lagi ke mall, ketakutan, Bu. Lebih lucunya lagi ada wahyu turun saat sholat, dan itu saya nggak bayangin, Bu, ya. Kalau ibu pergi ke Mekah Madinah itu akan ada namanya Masjid Qiblatain, ya, masjid 2 kiblat, Bu. Kenapa dikatakan masjid 2 kiblat, Bu? Rasul sholat 4 rakaat di dalam masjid itu, sholat asar 2 rakaat. Waktu itu Rasul menghadap ke Aqsa, karena dulu Aqsa kiblat pertama orang kita. Baru 2 rakaat turun wahyu lagi sholat, Bu. Ibu bayangin tuh, turun wahyu sedang sholat, ya. Qad nara taqallaba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat turun wahyu. Gimana gak bingung, Bu? Aku lagi menghadap Aqsanya, turun wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Ragu tuh Rasulullah, Bu.
Saya sering candain jemaah, ibu jangankan wahyu turun saat sholat paket datang aja pening kepala ibu. Paket, tunggu lu. Slow lah. Ini wahyu turun. Maka 2 rakaat kedua Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram. Makanya masjidnya kiblatain, masjid 2 kiblat. Kalau ibu pergi umrah, sholatlah di masjid itu, tapi jangan 2 lah, kiblatnya 1 aja. Masjidnya di tepi jalan aja. Nah, jadi wahyu itu turun susah. Makanya wajar yang nggak bisa baca Quran wajib pandai sampai bisa. Kalau udah bisa baca wajib sunnah membacanya. Karena kenapa? Karena Rasulullah itu menjemput wahyu itu dalam keadaan susah payah. Bayangkan 6.666 ayat, 30 juz 114 surat, ya. Dan kemudian 747.000 kata, 313.000 huruf. Itu Rasulullah itu menerimanya luar biasa susah. Kita hargailah itu. Ya, itu malam nuzul Quran. Kemudian yang ketiga, tadi malam Lailatul Qadar komposisinya, yang kedua bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah di bulan Ramadan setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Nah, bertahun-tahun saya mempelajari tentang hadis setan dibelenggu. Dalam pikiran saya waktu saya kecil-kecil dulu, setan terbelenggu. Tapi kalau masih banyak aja orang gosip di bulan Ramadan. Sampai saya berpikir dulu, apakah orang gosip di bulan Ramadan ini adalah setan sebenarnya? Karena waktu dulu saya tak punya ilmunya gitu. Ya, saya sering dengar dari ustadz-ustadz saya, setan terbelenggu, setan terbelenggu. Nah, cuma masalahnya adalah jadi gini ceritanya ya. Kalau ibu marah-marah dengan suami di luar bulan Ramadan, itu bercampur antara ibu dengan si setan. Kan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa ketika kita marah itu setan masuk dalam dada kita. Makanya kenapa marah tuh ditahan biar setan tuh enggak masuk. Kalau marah baru setan masuk. Jangan sikit-sikit setan disalahkan mengamuk setan tuh nanti. Marah dulu kita baru dia masuk. Makanya kenapa tahan marah biar si setan itu enggak masuk. Nah, makanya ketika kita marah masuklah si setan itu dalam dada kita. Ngapain setan itu? Ada 2 kerjaannya. Pertama, dia akan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan dia akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, nampak buruknya aja semua, nggak nampak baiknya, betul? Karena udah ada setan. Maksudnya bukan dia setan, maksudnya udah ada setan yang bekerja sama dengan dia. Ditambah lagi ada nafsu jahat, tambah lagi ada iblis, tambah lagi ada jin jahat. Jadi kalau ibu marah-marah di luar bulan Ramadan, bisalah itu kadang-kadang karena ibu dan setan. Tapi dalam Ramadan, setan itu betul-betul terbelenggu secara jasad. Jasadnya setan itu memang terbelenggu dalam Ramadan. Memang terbelenggu secara jasad, bukan sifat. Itu bukan makna ikhtiari. Itu bukan makna majazi. Itu makna benar. Bahwa di bulan Ramadan, setan itu terbelenggu. Maka kalau ibu marah-marah dengan orang di luar Ramadan, itu bercampur dengan setan. Tapi kalau ada orang-orang gosip, fitnah, adu domba, marah dengan suami, nyakitin hati orang di dalam Ramadan, itulah sifat aslinya, bukan setan lagi. Enggak ada setan. Iya. Makanya kan ada quote on quote, kalau mau nengok aslinya orang, tengok dalam Ramadan. Itu sifat original dari orang itu. Nah, ya kan. Kalau di luar Ramadan, KW-KW lah. Bercampur bahannya dengan si setan. Nah, tapi kalau dalam Ramadan, dia gosip, dia fitnah, dia namimah, dia nyakitin orang, dia mengamuk, dia melawan, dia marah. Nah, itu sifat aslinya, originalnya. Saya enggak bilang dia setan ya. Saya bilang itu sifat aslinya, gitu loh. Nah, itulah sifat aslinya. Karena yang ada cuma nafsu. Nafsu jelek. Kan kita punya nafsu. Dalam Ramadan ada nafsu. Jadi kalau mau nengok orang, tengoklah di dalam bulan Ramadan. Kalau asli dia, itulah original. Maka itulah ya. Kemudian terakhir, ibu-ibu yang saya sayangkan. Tapi semoga kita, sifat asli kita enggak lah ya kan. Tapi ragu juga saya lah. Apalagi yang di belakang. Enggak canda ya. Nah, enggak baik-baik ya. Entah iya, tanda pula. Nah gitu ya. Jadi, karena kenapa? Di bulan Ramadan itu kan dianjurkan menahan nafsu. Nahan nafsu makan, minum, dan amarah. Karena kalau dia ditahan hidup aman. Kalau di luar Ramadan kita tahan nafsu amarah, setan masih ada.
Dalam Ramadan si setan nggak ada. Jangan nanti pas ibu marah, ya Allah setan lah. Mengamuk setan tuh nanti dia udah diikat dah. Iya kan? Aku terus disalahkan, kata, tengoklah kau nanti habis Ramadan, kata dia kan. Jadi setan tuh saya kasihan kita nengok setan itu ya. Nah ibu-ibu yang saya sayangi kan Allah, itulah dia. Kemudian yang keempat terakhir ya. Yang keempat saya pengen sampaikan apa saja yang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa tuh enggak banyak ya Bu ya. Batalkan puasa tuh dikit aja ya. Satu, muntah dengan sengaja. Dua, adalah masuknya sesuatu ke mulut, tenggorokan dan kerongkongan. Ya kalau dia masuk ke tenggorokan kerongkongan baru batal puasa. Tapi kalau cuman kumur-kumur tak batal. Cicipi makanan tak batal. Tapi kalau cicipnya 1 jam batal. Ya. Kemudian yang ketiga, batal puasa kita haid. Kemudian batal puasa kita berhubungan badan. Yang kelima, batal puasa kita gila. Titik itu aja. Udah, yang membatalkan puasa itu aja. Udah. Jangan tambah-tambah lagi. Banyak orang suka nambah-nambah. Korek hidung batal. Korek kuping batal. Waktu saya kecil parah lagi. Buang angin batal. Capek saya nahan angin sampai maghrib. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Keramas batal. 7 hari agak keramas. Karena malam dingin. Ya kan? Lebih parah. Katanya menangis batal. Menangis tidak batal. Menangis adalah boleh ya. Ada lagi katanya gosip batal. Gosip tidak membatalkan puasa, tapi gosipnya dosa. Jangan nanti Bu Devi, saya ada gosip nih. Apa? Nanti habis tarawih yo. Jangan. Tetap aja dia berdosa. Marah dengan suami, aku mau marah sama abang nih bang. Tapi kena puasa, tengoklah kau nanti malam bang. Jangan. Marah tetap berdosa. Puasanya sah, marahnya berdosa. Gosipnya puasanya sah, gosipnya berdosa. Nah kan ceritanya di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menahan nafsu syahwat kita. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau mau sama dengan gini, kalau mau cari calon menantu, ya cari calon menantu yang baik itu bukan di Mekah Madinah. Karena tak sholat dia di sini, di Mekah Madinah dia sholat. Iya enggak? Mau cari baiknya orang, cari saat dia kembali ke tanah air, masih tetap sholat enggak? Nah kalau mau cari lebih baiknya lagi, cari waktu subuh ke masjid enggak dia? Kalau mau ke masjid dia tubuh selesai tuh, dia pasti soleh tuh. Tapi kalau bangun subuh asih jam 7 terus, berarti middle itu. Ya. Sama dengan nengok orang itu ya tengoklah dalam bulan Ramadan. Apa bentuknya? Itulah aslinya. Tapi bukan berarti saya mengarahkan ibu menghukumi manusia, ya. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Tak boleh menilai manusia. Yang penting geleng-geleng aja lah. Dalam Ramadan dia marah-marah, geleng-geleng aja lah. Tapi memang itulah originalnya dia. Ya. Nah yang membatalkan puasa cuman itu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah. Ya, syarat berpuasa nanti besok atau kapan ibu selesaikan urusan dengan manusia. Karena kenapa? Karena kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Akan ada kita nih puasa nggak dapat apa-apa melainkan cuma lapar dan dahaga saja. Ya na'udzubillah, semoga bermanfaat. Ala hazin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya wajib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya. Iya. Dikit aja. Kalau misalnya kita puasa, terus kita berobat ke dokter Zara, terus ibu disuntik ya katanya. Maka enggak bisa. Suntik untuk berobat. Batalin aja. Kan sakit. Suntik apa dulu? Kalau suntik vitamin, syubhat. Kita kuat dibuatnya. Jangan. Nah. Kalau sakit batalin. Kalau sakit ada kemudahan, batalin aja. Ngapain puasa sakit. Nggak boleh juga zolim sama diri sendiri. Sama ketinggalan tarawih saja. Hah? Mana bayarnya sementara imam kan lanjut. Tinggalan taraweh yang 4, kalau tinggal 2 rakaat, ikut aja yang 4. Kemudian taraweh yang kedua sendiri dengan witir sendiri aja. Karena taraweh nggak ada tahiyat awal. Kalau ibu nyusul nanti ibu ada tahiyat awal. Oke? Clear ya? Insyaallah sehat lah. Selama Ramadan sehat insyaallah ya. Tutup. Ibu alhamdulillah kita sudah melaksanakan kita mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi Ramadan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum teman-teman, gitu dulu ya dari aku ya guys. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian klik follow, kemudian ikut klik follow dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Video ini yang terlambat hadir di live nanti akan aku munculkan di channel YouTube-nya aku ya guys. Dan teman-teman semuanya ya, nanti sampai ketemu di nanti malam ya. Sampai ketemu di nanti malam jam 8 malam untuk tanya jawab ya teman-teman ya. Untuk tanya jawab sampai ketemu nanti malam di jam 8 malam untuk kita tanya jawab bersama lagi ya guys. Dan saya selalu teman-teman semuanya yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, demikian teman-teman. Sampai ketemu nanti malam di live aku jam 8 malam ya. Thank you yang sudah nemenin aku. Kita tutup dulu bestoy. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku matiin ya guys. Bye bye. Bayi apa tu nak? Alah. Bayi gede. Aduh.